Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arni Boykelu, NPM 920114021120. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem indera dan sistem saraf pada hewan. Yang pertama kita akan bahas yaitu sistem indera pada hewan. Seperti yang kita ketahui, sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan dan peraba. Sekarang kita akan bahas tentang sistem-sistem indera yang terdapat pada hewan. Yang pertama, indera pada mamalia atau sistem indera pada mamalia. Pada umumnya semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan, terkecuali kucing yang memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. Yang kedua, indera pada burung atau sistem indera pada burung. Indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. Yang ketiga, indera pada reptilia atau sistem indera pada reptilia. Sistem indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera pencium yang disebut dengan organ Jacobson. Organ Jacobson ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama L.L. Jacobson. Indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal, ular, dan komodo sering menjulurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. Yang keempat, indera pada amfibi atau sistem indera pada amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat, serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. Yang kelima, sistem indera pada ikan. Sistem indera pada ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan yang membiaskan cahaya pada sudut yang sama. Yang keenam yaitu indera pada serangga. Jumlah dan jenis serangga sangat banyak, bahkan paling banyak dibandingkan hewan di dunia ini. Sebagian besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. Pada umumnya, serangga memiliki mata majemuk atau faset sebagai indera penglihatnya. Mata majemuk ini terdiri atas ribuan unit visual atau alat penerima rangsangan cahaya yang disebut dengan omatidium atau jamak yang artinya omatidia. Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsangan cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Yang ketujuh yaitu sistem indera pada cacing. Sistem indera pada cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsangan cahaya. Indera tersebut dapat
terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. Indera penerima rangsangan cahaya pada cacing tanah tersusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung. Yang ke-8 yaitu sistem indera pada protozoa. Pada protozoa pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba sp. Apabila menemukan makanan, selain itu amoeba sp juga peka terhadap rangsangan sentuhan dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba sp. Untuk pergerakan menjauh, Euglena sp yang merupakan hewan bersel satu, berbulu cambuk, dan berklorofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi, Euglena sp akan menjauh apabila mendapatkan cahaya secara langsung. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem saraf pada hewan. Seperti yang kita ketahui, sistem saraf merupakan sistem yang khas bagi hewan karena sistem ini tidak dimiliki oleh tumbuhan. Sistem saraf yang dimiliki oleh hewan berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan hewan, semakin kompleks sistem sarafnya. Berbeda dengan pada invertebrata, di mana sistem saraf pada invertebrata secara umum belum terdiferensiasi secara nyata seperti halnya pada vertebrata. Pada vertebrata ini, sistem saraf sudah jauh maju, terdiferensiasi dalam beberapa bagian dengan tugas-tugas yang lebih kompleks. Sistem saraf tersusun oleh berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, sistem saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai berurutan, reseptor dan efektor. Reseptor adalah salah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu, rangsangan yang berasal dari luar atau dari dalam tubuh. Sedangkan efektor adalah sel atau yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan, contohnya otot dan kelenjar. Dalam sistem saraf diketahui bahwa serabut saraf menghubungkan tiap bagian tubuh dengan susunan saraf pusat. Impuls yang dibangkitkan karena rangsangan pada kulit lengan dan tangan akan dirambatkan melalui serabut dendrit menuju sel neuron sensori yang berada di simpul saraf dekat dan medula spinalis, yang selanjutnya diteruskan melalui serabut aksonnya ke dalam medula spinalis. Pada dasarnya, sistem saraf vertebrata mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya terletak pada tingkat kesempurnaannya atau tingkat perkembangannya. Hewan-hewan yang bertulang belakang memiliki otak yang dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, otak depan, kedua, otak tengah, dan otak belakang. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan mengantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional eksitabilitas, artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. Sel saraf mempunyai badan sel atau soma yang mempunyai lebih dari satu atau lebih tonjolan atau dendrit. Tonjolan-tonjolan ini keluar dari sitoplasma sel saraf, 1 atau 2 ekspansi yang sangat panjang disebut akson. Sel saraf adalah akson dari satu sel saraf. Sistem saraf pada ikan. Ikan mempunyai otak yang pendek, globus olfaktorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil, sedangkan lobus opticus dan cerebrum besar. Korda pada saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh.
Pada ikan, otak besar dan otak tengah terhubung dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf berkeseimbangan dan gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Sistem saraf pada reptilia. Pada reptilia, otak besar berkembang dengan baik sebagai pusat saraf pembau. Otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Otak reptilia terdiri atas dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus cerebellum, medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan syaraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat 12 pasang saraf kranial, pasang-pasang saraf spinal menuju ke somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup perasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Mata dengan kelenjar air mata. Telinganya seperti telinga vertebrata rendah. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera pencium dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendarat yang menuju ke sumsum kelanjutan dan tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial. 3 saraf pertama membentuk plexus brachial. Saraf ke-7, ke-8, dan ke-9 membentuk plexus incipiadiscus. Mata dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, dan ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan. Membran nictitans. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot superior, inferior, rectus internal, rectus eksternal, obliquus interior, dan obliquus superior. Sistem saraf pada aves. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlipat. Otak tengah membentuk gelembung, berkembang dengan baik dan merupakan pusat saraf penglihat. Otak kecil permukaannya berlipat-lipat sehingga mampu menampung sel saraf dalam jumlah yang banyak. Otak kecil sebagai pusat pengatur keseimbangan burung pada waktu terbang. Batang otak atau brainstem. Batang otak terdiri atas diencephalon, midbrain, pons, dan medula oblongata. Dari batang otak keluar ada 12 pasang saraf kranial, yaitu neuron olfaktorius, neuron opticus, neuron oculomotorius, neuron trochlearis, neuron trigeminus, neuron abducens, neuron facialis, neuron statoacousticus, neuron glossopharyngeus, neuron vagus, neuron accessorius, neuron hypoglossus. Kemudian otak kecil. Otak kecil terletak pada bagian belakang kranium menempati fossa cerebris posterior di bawah lapisan durameter. Berat otak kecil sekitar 150 gram atau kira-kira 8% dari berat batang otak seluruhnya. Fungsi otak kecil pada umumnya adalah mengkoordinasikan gerak-gerakan otot sehingga gerakan dapat terlaksana dengan sempurna. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat pendengaran. Jembatan Farol atau pons farolin. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil dengan bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang.
Kemudian sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Pada penampang melintang, sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang, sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah yang disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarnya ke saraf motorik. Kemudian jembatan Farol pons farolil. Jembatan Farol berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Kemudian yang terakhir, sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur oleh otak antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi sistem indera dan sistem saraf pada hewan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.